warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Hana Lestari sebagai tutor online Anda pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Baiklah, tak terasa kita sudah memasuki sesi ke-7. Nah, di sesi ke-7 ini kita akan membahas terkait etika lingkungan. Tepatnya etika lingkungan hidup. Nah, pada sesi ini diharapkan Anda mampu mempelajari modul ajar wajib terkait etika lingkungan hidup, sehingga dalam sesi 7 ini Anda diharapkan dapat menjelaskan apa sih konsep dasar dan perkembangan dari etika lingkungan, apa saja teori dari etika lingkungan, bagaimana contoh etika lingkungan dan penerapannya di masyarakat, dan keterkaitannya dengan kearifan lokal, serta bagaimana membangun kesadaran manusia akan lingkungannya. Akhirnya muncullah urgensi etika lingkungan dalam pendidikan lingkungan hidup, sehingga kita mampu menerapkan etika lingkungan dalam pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Etika lingkungan muncul akibat pola pandang sudut pikir manusia pada zaman dulu yang menganggap bahwa manusia paling berkuasa di muka bumi, di mana makhluk hidup hanya menjadi objek untuk memenuhi kepentingan dari manusia itu sendiri. Sehingga akibat keserakahan manusia muncullah berbagai permasalahan lingkungan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, seperti kebakaran hutan, longsor, banjir, penipisan lapisan ozon, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, yang akhirnya menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Kita tahu, dari situlah akhirnya manusia mulai berpikir bagaimana mengubah pola pikir manusia, serta kebiasaan manusia, di mana yang tadinya mementingkan kepentingannya sendiri menjadi manusia yang peduli terhadap lingkungannya, atau kita sebut sebagai etika lingkungan. Karena etika adalah norma-norma yang mengikat perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungannya. Menurut para ahli, etika lingkungan dapat dikelompokkan tergantung dari siapa dan sudut mana seorang ahli mengelompokkannya. Salah satunya, menurut Sonic Carafe, ada 3 kategori teori etika lingkungan. Jadi, 3 teori etika lingkungan menurut Sonic Carafe. Yang pertama adalah etika lingkungan dangkal, atau kita sebut sebagai antroposentrisme. Tadi, yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa, manusia punya hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Itu disebut antroposentrisme, artinya etika lingkungan dangkal. Yang kedua adalah etika lingkungan menengah, atau kita sebut sebagai biosentris. Biosentris di sini juga masih berpikiran bahwa makhluk hidup itu bisa kita manfaatkan, bukan hanya makhluk hidup seperti manusia, tapi juga makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan itu bisa kita manfaatkan. Tapi belum ada keseimbangan antara kepentingan manusia dengan pelestarian lingkungan. Nah, sehingga muncul teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah ekosentrisme atau etika lingkungan dalam. Pada ekosentrisme, di sini beranggapan bahwa saat ini bagaimana caranya manusia bisa melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tapi tetap melestarikan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada saat ini itu masih bisa dirasakan, masih bisa dimanfaatkan pada generasi-generasi selanjutnya, sehingga pembangunan berkelanjutan itu akan terimplementasi dengan baik. Nah, dari ketiga etika lingkungan tersebut, maka ekosentrisme saat ini menjadi pilihan yang tepat dan dianggap mampu menyelamatkan lingkungan dari kehancuran akibat ulah manusia yang sangat lama berpegang teguh pada etika antroposentrisme. Nah, untuk menanamkan etika ekosentrisme ini diperlukan pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan sejak usia dini. Karena
Yang namanya etika adalah norma-norma yang mengikat terhadap perilaku-perilaku manusia yang sadar akan pelestarian lingkungan. Maka sifat-sifat unggul ini, karakter-karakter unggul ini perlu kita terapkan sejak dini, perlu kita implementasikan sejak dini, sehingga ada karakter-karakter yang akan terbawa dan akhirnya akan diturunkan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satunya kita bisa belajar dari bangsa Jepang. Bangsa Jepang itu sudah menerapkan pendidikan karakter unggul dari sejak dini. Mereka sudah lebih dari 60 tahun melakukan pendidikan lingkungan hidup, menanamkan kebiasaan-kebiasaan peduli terhadap lingkungan, sehingga sifat tersebut diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga menjadi negara yang maju, negara yang ramah lingkungan, dan menjadi negara yang minim sekali terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, untuk mempelajari bagaimana menerapkan karakter-karakter unggul sejak dini, Anda bisa menonton video penerapan karakter unggul di Jepang pada video di bawah video saya. Jangan lupa ditonton ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video sapaan sesi ke-7. Jangan lupa pada sesi ini ada tugas wajib ketiga. Ya, Anda sudah mengerjakan tugas wajib 1, tugas wajib 2, dan pada sesi ini Anda wajib mengerjakan tugas wajib 3. Usahakan jawabannya benar-benar hasil pemikiran kalian sendiri, tidak plagiasi dengan temannya. Jikapun Anda mengambil referensi dari modul ajar wajib atau dari referensi-referensi yang relevan, cantumkan referensi tersebut dari